Indonesia hebat untuk Indonesia lebih baik. Balikan deui guys di Indonesia hebat untuk Indonesia lebih baik. Di episode kali ini gua akan bahas mengenai etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, etikos, artinya kebiasaan yang biasa dilakukan. Nih, ngomongin masalah kebiasaan, kalian tahu kan kebiasaan itu ada yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah. Iya. Nah, kalian biasanya melakukan etika atau kebiasaan itu yang baik, yang benar, atau yang salah? Ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan kontol. Kenapa? Nih, kita mulai dari antri. Kalian pasti tahu dong, dan gak asing lagi yang namanya antri di dalam manapun. Damn! Ya bebas, antrinya di mana aja. Nih, seperti antri di dalam mall, di minimarket. Kalian pernah nggak sih ngeliat ketika kita lagi antri nih ya, antri seperti posisi siap, kita nunggu antrian, ternyata ada orang yang di depan kita sibuk main handphone. Bahkan ada juga orang yang nyerobot tiba-tiba maju ke depan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dengan berbagai macam alasan. Intinya mereka pengen belanjaannya atau bayar lebih dulu. Oh my god! Wow! Nggak cuma ngantri di dalam minimarket. Ngantri dimanapun, kalian harus mengikuti jalur antrian. Iya. Jalur antriannya yang tepat. Karena jalur antrian itu untuk memudahkan kita semua. Yang datang duluan, dia yang keluar duluan. Setuju? Pastinya kamu setuju. Damn! Nih, setelah antri di minimarket, antri di tempat umum, begitu juga ketika kalian ingin masuk ke dalam lift. Nah, kalian kalau mau masuk dalam lift, kalian juga harus antri. Lihat antriannya, dan pastikan orang yang ada di dalam lift keluar terlebih dahulu, baru kalian masuk. Kalau kalian biasanya gimana? Masuk dulu atau nunggu orang yang di dalam lift keluar dulu? Dan kalian pernah tidak sih di dalam lift tiba-tiba kalian kentut? Pasti itu nggak enak banget. Selain nggak enak, kalian juga pasti di dalam lift akan merasa canggung. Karena pasti itu aroma-aroma nampaknya saya sedang mencium aroma-aroma tidak sedap. Damn! Pernah tidak? Gue tidak pernah gitu ya. Jadi gue masuk ke dalam lift, gue udah pengen banget tuh buang kentut. Di dalam lift, tiba-tiba gue udah nggak bisa nahan. Dan akhirnya bongkahan gas itu keluar dari belakang. Dus! Nggak ada suara. Tapi itu aromanya bikin mata pedih, guys. Jadi gue langsung keluar dari lift dan orang-orang yang dalam lift pada ketawa, saling menyalahkan temannya satu dengan yang lainnya. Wow. Itu jangan kalian lakukan. Ketika keluar dari lift, kemudian kalian sudah merasa pusing, menyium aroma-aroma yang tidak sedap, kemudian kalian mengambil jalan alternatif lain menggunakan eskalator untuk menuju ke lantai yang lebih tinggi maupun lantai yang lebih rendah. Kalian tahu nggak aturannya? Kalau kalian ingin jalannya santai, kalian berada di sebelah kiri. Naik, ya kan? Eskalatornya naik.
kalau kalian ingin jalannya lebih cepat atau mendahului orang lain, kalian harus berada di sebelah kanan. Agar orang-orang yang berada di sebelah kanan bisa jalan lebih cepat dibandingkan dengan kamu yang ada di sebelah kiri. Tapi kenyataannya di kita, waduh, amburadul. Banyak banget nih. Apalagi kalau udah anak-anak muda jalan bergerombol dengan teman-temannya. Kalau menggunakan eskalator, mereka suka berjejer hingga menutupi area eskalator. Sehingga orang-orang yang ada di belakang, mereka nggak bisa mendahului kalian gara-gara ulah kalian yang tidak benar. Jadi, kalian tidak boleh melakukan seperti itu. Iya. Coba kalau kita lihat di negara Jepang, Singapura, dan negara-negara maju lainnya, itu sudah tertib banget ketika mereka menggunakan eskalator. Ya, meskipun gue belum pernah ke sana. Ngomongin masalah eskalator ini nih ya, itu sama halnya ketika kalian berkendara menggunakan mobil, tapi menggunakan jalur tol. Ketika kalian menggunakan tol dalam berkendara, ingat tuh, prinsipnya menggunakan tol dan juga eskalator, teorinya mirip-mirip, bahkan hampir sama. Masa gitu aja kagak ngerti sih? Kalian kalau misalkan ingin mendahului, kalian harus menggunakan jalur sebelah kanan. Dan jangan sekali-kali kalian melewati kendaraan lain melalui jalur sebelah kiri. Itu tidak boleh dan itu sangat berbahaya. Betul. Ketika kalian ingin berjalan santai, menggunakanlah jalur sebelah kiri. Itu adalah beberapa etika yang harus kalian lakukan ketika kalian berada di area publik. Hai. Oke. Tidak hanya itu, pastinya kan orang-orang kita tidak semuanya memiliki kendaraan pribadi. These nuts. Ha! Got him! Ha! Got him! Juga buat kalian semua yang menggunakan transportasi umum seperti busway, encot, kereta. Nah, kalian juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditentukan. Misalkan kalian menggunakan kendaraan busway dan juga kereta, perhatikan. Di situ sudah ada rambu-rambunya, peraturan-peraturannya, mana yang seharusnya kalian prioritaskan. Ibu hamil, lansia, anak-anak, disabilitas, itu yang harus kalian prioritaskan diberikan tempat duduk. Ya, jangan kita melihat kategori-kategori tersebut, mereka tetap menduduki tempat duduknya dan suka pura-pura tidur. Itu jangan ya. Masuk, kalian merasa masih muda, masih memiliki tenaga yang kuat. Kalian pada saat duduk melihat orang-orang kategori tersebut, kalian harus langsung berdiri, berikan tempat duduk kepada mereka. Tapi ingat, kalau misalkan kalian naik transportasi umum seperti pesawat, kalau melihat orang-orang yang masuk ke dalam kategori yang ada di public transportation seperti kereta api, Transjakarta, itu biarin aja. Kalian nggak usah memiliki inisiatif karena melihat ada ibu-ibu hamil, orang tua, naik pesawat, tiba-tiba kalian otomatis berdiri memberikan tempat duduknya kepada mereka. Itu jangan. Karena mereka sudah ada tempat duduknya masing-masing. Nah, itu adalah beberapa etika yang harus kalian lakukan ketika kalian berada di area publik. Biar semuanya nyaman, tentram, dan kalian pun aman ketika berada di luaran sana. Jangan lupa, buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa ya, di like, subscribe, and comment, dan jangan lupa di-share kepada teman-teman kalian semua untuk Indonesia lebih baik. Beretikalah karena beretika itu baik. Indonesia hebat untuk Indonesia lebih baik.